Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang Ustazah sayangi, marilah kita belajar bersama-sama tema 1 sub 1 pembelajaran 5. Tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pembelajaran makhluk hidup, muatan pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematik. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang dari sebuah cerita tentang makan yang tidak boleh tergesa-gesa. Ada anak namanya Yudi. Dia makan dengan lahapnya dan sangat tergesa-gesa. Akibatnya apa yang terjadi? Yudi tersedak dan kesulitan bernafas. Ibu segera menolong Yudi. Kemudian ibu menasehati Yudi agar tidak makan tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan. Sangatlah berbahaya. Kemudian Yudi mengerti maksud dan selalu mengingat nasihat dari ibu. Sekarang anak-anak sudah tahu cara makan yang baik dan benar. Anak-anak sudah tahu alat pernapasan itu adalah sangat penting bagi makhluk hidup. Bernafas itu artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tanpa bernafas, makhluk hidup dapat mengalami kematian. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Siapa yang tahu? Coba, ayo tunjuk jari. Ya, Peter Manusia itu bernafas dengan paru-paru. Kemudian hewan itu bernafas dengan berbagai cara. Misalnya, ikan bernafas dengan betul, insan. Sapi bernapas dengan paru-paru. Sedangkan serangga bernapas dengan sistem trakeal dan cacing bernapas dengan permukaan kulit. Anak-anak tahu nggak, tumbuhan itu juga bernafas. Tumbuhan itu bernafas melalui mulut daun, yaitu stomata, dan pori-pori kulit batang, lentisel. Sekarang anak-anak sudah tahu alat pernafasan itu sangat penting. Yuk sekarang kita cari tahu alat pernafasan pada makhluk hidup. Contohnya 1. Kupu-kupu. 2. Ikan paus. 3. Katak. 4. Beruang. 5. Cacing tanah. Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan sama anak-anak ditulis jawabannya di buku tulis. Ya anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pernafasan. Pernafasan itu sangat penting bagi makhluk hidup. Tanpa bernafas, makhluk hidup akan mati. Setiap makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Udara diperlukan untuk bernafas adalah gas oksigen yang jumlahnya tidak terbatas di muka bumi. Saat bernafas, makhluk hidup menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Gas oksigen yang kita hirup itu berasal dari proses fotosintesis tumbuhan. Pada proses fotosintesis, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Itulah keajaiban yang terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan tumbuhan untuk memberi manfaat seluruh makhluk hidup. Tumbuhan tidak hanya menjadi sumber makanan, juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah semua anak-anak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Allah telah memberi kita paru-paru untuk bernafas. Kita bersyukur karena Allah juga telah menyediakan oksigen untuk bernafas. Kita harus mengungkapkan rasa syukur dengan menjaga lingkungan dan merawat tumbuhan dengan baik. Tidak boleh petik-petik bunga sembarangan, tidak boleh coret-coret batang pohon, ya. Kita harus menyayangi tumbuhan dengan baik. Bersyukur itu merupakan pengamalan salah satu dari Pancasila. Yo, anak-anak tahu sila keberapa? Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa kita harus bersyukur? Bagaimana sikapnya anak-anak apabila anak-anak melihat ada teman yang merusak tumbuhan? Kemudian bagaimana cara menasehatinya supaya kita harus memelihara tumbuhan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anak, sekarang kita belajar, ya. Selain makan bergizi, ya, tubuh juga memerlukan cairan berupa minuman sehat seperti susu. Susu yang ada itu berasal dari hewan seperti sapi, kambing, dan juga bisa dari tumbuhan seperti kedelai dan gandum. Susu yang kita minum adalah susu sapi. Susu sapi kaya akan zat yang diperlukan tubuh. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dengan bentuk kemasan, kotak atau botol siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini contoh banyaknya susu kemasan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Bagaimana cara menghitung jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan pada minggu ke-1, minggu kedua? Untuk menyelesaikan soal penjumlahan tersebut, gunakan cara penjumlahan susun ke bawah dan dua cara, yaitu susun panjang dan susun pendek. Anak-anak, kita akan belajar tentang cara menghitung susun panjang. Tadi minggu ke-1, ya, ada 2173 dan ditambahkan minggu kedua 4502. Kita jumlahkan dengan susun panjang 2000-an ditambah 100-an ditambah 70-an ditambah 31-an. Kemudian dijumlah minggu kedua masih sama 4000-an ditambah 500-an ditambah 0-an dan 21-an. Kemudian kita garis, kita jumlahkan dari bawah, dari belakang, ya. 3 ditambah 2, ya, pinter, 5, kemudian, ya, 5 satuan, kemudian 7 ditambah 0, 70-an, kemudian ditambahkan 100-an ditambah 500-an ada 600-an. Ditambahkan lagi ribuannya, 2000 ditambah 4000 ada 6000-an. Ya, kalau sudah ketemu tinggal kita pindahkan angka-angkanya menjadi 6.675.
Ya, ini adalah cara menghitung dengan susun panjang. Ya, tadi anak-anak sudah belajar menghitung cara susun panjang. Sekarang kita akan belajar cara menghitung susun pendek. Kita akan membuat kolom-kolom ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 2173 ditambah 4502. Kita akan menjumlahkan dari belakang. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 7 1 ditambah 5, ya benar, 6. Kemudian yang terakhir adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. 2173 ditambah 4502 sama dengan 6675. Ya, anak-anak tentu sudah bisa membedakan tadi cara menghitung susun panjang dan cara menghitung susun pendek. Mana yang lebih mudah? Anak-anak, sekarang kita akan berlatih mengerjakan soal yang sudah disediakan berdasarkan tabel yang tadi, tabel 3. Bagi anak-anak yang sudah punya buku Yudhistira, bisa melihat halaman 33 untuk disalin di buku tulismu dan dikerjakan. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Ustadzah Aris Hidayati. Ustadzah harap anak-anak tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa pesan Ustadzah untuk anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan dengan menjaga imun yang baik, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, sering cuci tangan, kalau keluar pakai masker, dan yang terpenting berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya dan membahayakan. Allahumma amin. Ustadzah akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.